Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Farha dengan NPM 23030500143. Dan yang terhormat kepada Bapak Dr. Rasidi, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai supervisi pendidikan dalam BKI inklusi. Yang pertama kita ke esensi dari supervisi inklusif sendiri, di mana supervisi inklusif ini bukan hanya sekadar inspeksi administratif, jadi bukan hanya sekedar pengawasan dan evaluasi saja, melainkan ini adalah transformasi fundamental dari kontrol kaku menjadi kemitraan kolaboratif. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap anak tanpa terkecuali untuk terlibat penuh dalam pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan masing-masing peserta didik. Kemudian, supervisi inklusif sendiri telah mengalami pergeseran paradigma, di mana pada paradigma lama ini hanya berfokus pada inspeksi dan kontrol, dan berperan sebagai penilai otoriter dengan daftar periksa, berorientasi pada kelengkapan administratif, dan hubungan dalam paradigma lama ini hanya sekedar antara atasan dan bawahan saja, di mana bisa disebut dengan hierarki. Kemudian bergeser ke dalam paradigma baru, yaitu paradigma inklusif, di mana supervisi ini lebih berfokus pada pendampingan dan pembelajaran, berperan sebagai mitra kolaboratif yang empatik, berorientasi pada kualitas interaksi dan partisipasi siswa, dan hubungan dalam supervisi di paradigma inklusif ini setara, di mana tidak ada atasan dan bawahan, tetapi semua setara, di mana bisa juga disebut dengan kemitraan profesional. Kemudian dalam supervisi inklusif ini terdapat landasan filosofis, yaitu 4 pilar kunci. Yang pertama, equity, di mana di sini supervisor dan pihak sekolah seharusnya bisa memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan individu dan perlakuan yang sama rata, sehingga semua siswa merasa mempunyai hak yang sama. Kemudian akses, di mana pihak sekolah bisa memastikan tidak adanya hambatan fisik, sosial, dan akademik bagi semua siswa. Jadi pihak sekolah bisa memberikan akses seperti toilet khusus difabel, kemudian jalan with block khusus untuk difabel, sehingga uh, semua siswa ini ya sama rata merasa memiliki hak yang sama untuk menempuh pendidikan. Kemudian yang ketiga ada participation, di mana setiap anak bisa terlibat aktif, bermakna, dan merasa memiliki peran yang sama. Kemudian yang keempat yaitu achievement, di mana ekspektasi tentang perkembangan optimal sesuai potensi unik setiap anak. Jadi kita bisa merealisasikan, bisa mendorong masing-masing potensi unik dari setiap anak. Kemudian ada kompetensi supervisor inklusif. Yang pertama ada kompetensi pedagogi inklusif, di mana supervisor bisa memahami karakter difabel, differentiated instruction, dan universal design for learning atau UDL. Kemudian yang kedua ada interpersonal, di mana supervisor bisa membangun raport, menjadi pendengar aktif, dan memberikan umpan balik yang memotivasi tanpa harus dengan menjudge menghakimi. Yang ketiga ada teknisi kontekstual, di mana supervisor diharapkan mahir menggunakan instrumen observasi yang sensitif terhadap keberagaman dan melakukan analisis kebutuhan. Yang selanjutnya ada siklus supervisi klinis. Ada 3 siklus, di mana siklus yang pertama ada pre-conference, di mana di sini supervisor bisa diskusi dengan tenaga pendidik
mengenai RPP dan akomodasi. Yang selanjutnya menyepakati fokus observasi, misalnya mengenai strategi apa untuk siswa ADHD. Yang kedua, observasi kelas, di mana di sini supervisor mengamati interaksi bukan hanya performa guru, jadi interaksi antara guru dan semua siswa di dalam kelas tersebut. Apakah semua siswa terlibat aktif, apakah semua siswa dilibatkan dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian mencatat bukti konkret partisipasi semua siswa. Yang ketiga yaitu post conference, di mana di sini supervisor melakukan dialog reflektif berbasis data dan mengapresiasi kekuatan dan merancang tindakan waktu bersama dengan tenaga pendidik. Yang selanjutnya ada area fokus dalam observasi, di mana dalam perencanaan fokus utamanya adalah apakah tujuan pembelajaran fleksibel dan apakah asesmen mengakomodasi berbagai cara siswa menunjukkan pemahaman. Dan yang kedua, saat pelaksanaan, area fokusnya pada bagaimana iklim kelas, apakah guru memberikan scaffolding dan perhatian merata, dan apakah media yang digunakan sudah aksesibel bagi semua siswa. Kemudian saat asesmen, fokus utamanya adalah adakah opsi presentasi selain tulis, apakah akomodasi waktu tambahan scribe diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian seni memberikan umpan balik, di mana dalam memberikan umpan balik tentunya ada etika ya, di mana tidak boleh menghakimi, seperti pengelolaan kelas ibu buruk, ibu tidak perhatian pada sesuatu itu, Anda harusnya melakukan cara X dan Y. Nah, itu tidak boleh karena di sini fokus pada pribadi, memvonis, dan satu arah. Sebaiknya lakukan dengan fokus pada perilaku, spesifik, dan solutif. Jadi deskriptif. Contohnya, saat penjelasan ada 3 siswa di belakang yang kurang terikat. Mari kita coba strategi diperser. Dan bisa juga dengan RPP Ibu bisa diperkaya lagi loh dengan visual aid untuk membantu siswa tuli. Kemudian tidak dapat dipungkiri bahwa dalam melaksanakan supervisi, lebih supervisi inklusif, pastinya ada berbagai tantangan. Yang pertama seperti sarana dan prasarana dan alat bantu seringkali terbatas. Kemudian kompetensi guru dalam menangani ABK masih beragam, mindset inklusif belum sepenuhnya meresap, dan beban administratif guru yang sudah menumpuk. Kemudian untuk menjawab tantangan tadi, terdapat beberapa strategi. Yang pertama, dengan membentuk komunitas belajar atau PLC untuk ruang berbagi sumber daya dan solusi kreatif antar guru. Yang kedua, asset-based thinking, di mana fokus pada kekuatan dan dimiliki sekolah bukan kekurangan. Yang ketiga ada advokasi, di mana supervisor menjembatani akses ke pelatihan dan alat bantu. Yang terakhir ada dokumentasi praktik jail, di mana dengan menyebarkan cerita sukses penanganan ABK sebagai inspirasi. Kemudian bagaimana sih cara menyiapkan calon guru untuk menghadapi supervisi inklusif? Yang pertama dengan metode simulasi dan studi kasus pemahaman teoritis yang harus dikuatkan dengan praktik. Selanjutnya ada dengan analisis video, di mana calon guru bisa membedah strategi pembelajaran inklusif yang otentik. Yang selanjutnya ada role play dengan simulasi konferensi pasca observasi untuk melatih empati. Yang terakhir ada dengan desain instrumen, di mana mahasiswa merancang alat observasi sensitif inklusi. Selanjutnya ada etika dan komitmen berkelanjutan. Dan supervisi inklusif bukanlah program sekali jadi. Ia adalah siklus refleksi tanpa henti,
Tujuan akhirnya tunggal, yaitu menciptakan ruang belajar di mana setiap anak merasa diterima, tertantang, dan tumbuh menjadi versi terbaik dirinya. Inilah esensi pendidikan yang memanusiakan. Yang selanjutnya, supervisi pendidikan ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan menteri, di mana dalam undang-undang terdapat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dan peraturan menteri seperti Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif dan Permendikbud nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak. Baik, sekian presentasi dari saya. Banyak kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.